Tuhan, karena di penghujung tahun 2023 kami melihat pertolongan-Mu, kami melihat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena di penghujung tahun 2023 ini ya Tuhan, kami melihat Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Banyak hal yang tidak kami pahami yang terjadi, banyak hal yang tidak kami mengerti yang terjadi sepanjang tahun 2023. Tapi kami mau tetap berdiri teguh, kami percaya kepada Engkau, karena kami tahu rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari Roh Kudus Engkau menyertai kami. Roh Kudus Engkau mengajar kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan sepanjang pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bertemu dengan Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Di penghujung tahun 2023 kita baru akan mengakhiri, berapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2023 ini ya tuh ya, yang kita sudah jalani sepanjang 300 berapa hari? 365 hari. Saya lupa di pelajaran IPA ya dulu. 365 hari ya. Pasti ada banyak hal yang terjadi ya. Apakah menurut saudara sepanjang 365 hari itu saudara menjalani hari-hari yang penuh kesuksesan? Apa setiap hari saudara jalani itu semua jalannya smooth seperti itu saudara? Tidak ya. Coba saudara lihat flashback kembali pada tahun 2023. Ada banyak hal yang terjadi. Tadi di dalam pujian ada musim yang berganti. Betul? Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau kita sudah jadi Kristen, maka kehidupan kita pasti akan sukses terus. Tidak pernah akan alami kegagalan, tidak akan pernah yang kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan. Kita berpikir semua itu akan seperti jalan tol. Tetapi menjadi seperti orang Kristen bukan berarti semua jalan tol. Ya, ada banyak hal yang kita alami. Tapi saya mau beritahu bahwa Tuhan punya rancangan buat kita adalah rancangan yang apa saudara? Rancangan yang sempurna, yang the best, yang terbaik buat kita semua. Tidak ada satupun dari antara kita yang Tuhan memberikan rancangan kecelakaan. Betul? Bukan saya yang ngomong tapi firman Tuhan katakan. Rancangan Tuhan buat kita itu adalah rancangan terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Saya beri judul khotbah saya pada saat ini adalah Yesus penjunan terhebat kita. Dia sudah membentuk kita sepanjang tahun-tahun yang kita lewati. Dia sudah bentuk ini yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Tapi saudara, kadang-kadang kita tidak sampai kepada apa yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan sudah membentuk kita menjadi sebuah semacam tempayan lah, atau satu model yang terbaik, tapi ternyata tidak seperti yang Tuhan inginkan. Mengapa itu tidak terjadi seperti itu? Ada hal-hal yang membuat rencana Tuhan itu kadang-kadang tidak terjadi sesuai yang Tuhan inginkan karena kita sendiri.
Yang pertama yang menyebabkan rencana Tuhan tidak terjadi kepada kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang pertama adalah biasanya kesombongan. Kesombongan seseorang. Kesombongan itu akan menghalangi rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan seseorang, betul? Dan yang kedua, egois, berpusat kepada diri sendiri. Itu akan menghalangi sehingga rencana Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian merasa sanggup berdiri sendiri. Saya kenal ada beberapa orang yang hidupnya mandiri sekali, bagus. Kalau hidupnya mandiri, saya kasih acung jempol, mandiri bagus. Tetapi ketika dia menganggap saya mampu menjalani hidup ini sendiri, saya bisa menjalani kehidupan ini sendiri, saya tidak perlu orang lain. Pada saat itu kita sedang tidak berjalan di dalam rel atau di dalam pusat kehendak Allah. Dan yang berikutnya, kita keras kepala, kokoh kepada keinginan sendiri, dalam bahasa Inggris self-willed. Jadi kita, kalau kita udah pengen begini, nggak ada yang bisa ubah keinginan kita. Ini merupakan hal-hal yang merintangi sehingga rencana Allah itu bisa terjadi di dalam hidup kita, itu bisa terhalang oleh karena 4 hal tersebut, saudara. Akhirnya harusnya tempayan yang ditempa buat kita itu bagus, indah, hancur, remuk dan hancur berkeping-keping, saudara. Dan ada banyak sekali orang yang saya perhatikan di berita-berita yang ada banyak orang yang bunuh diri oleh karena dia merasa gagal. Dia merasa hidupnya hancur berkeping-keping. Dan tidak sedikit orang Kristen yang kemudian putus asa, yang kemudian merasa gagal di dalam kehidupannya. Saya pernah baru sekitar sebulan lalu pergi ke salah seorang Kristen, saudara, dan ketemu dengan istrinya. Kemudian kami melihat ini kok agak aneh, ada sesuatu keanehan terjadi. Kadang ngomong-ngomong sendiri dan ada tindakannya dia yang agak aneh. Akhirnya ada orang yang memberitahu kepada kami, Bu, ibu itu memang mengalami masalah kejiwaan sekarang. Kenapa? Saya tanya. Dulu dia kerjanya di perusahaan yang hebat, yang bagus, tetapi karena waktu mengalami pandemi terjadi pemutusan hubungan kerja, akhirnya ibu itu katanya kehilangan pekerjaannya. Dan pada saat kehilangan pekerjaannya, dulu biasanya uang berlimpah ruah, tetapi pada saat kehilangan pekerjaannya maka dia tidak lagi memiliki keuangan yang seperti dulu, dan akibatnya seperti itu. Dan kami melihat dari cara berpakaiannya dia, dari cara dia berbicara, dari pembawaannya sudah aneh karena hal seperti itu. Jadi dia merasa gagal dan dia merasa harapan impiannya itu hancur. Itu sebabnya keadaannya menjadi seperti itu, gangguan jiwa. Di rumah sakit jiwa ada banyak orang yang ada di rumah sakit jiwa oleh karena dia merasa kehidupannya hancur berkeping-keping. Apa yang dia sudah harapkan, apa yang dia impikan itu ternyata gagal. Dalam setiap musim, anak-anak muda, dia kadang sudah punya harapan yang sangat besar. Harapannya bahwa saya akan married dengan pacar saya ini, karena dia udah lihat cocok, mereka udah pacaran belasan tahun mungkin. Tetapi pada waktu putus, apa yang terjadi? Dia merasa hancur semua. Tidak sedikit yang mengalami gangguan jiwa, tidak sedikit yang bunuh diri oleh karena apa? Putusnya sebuah hubungan. Dia merasa gagal, hancur berantakan. Bapak-bapak, ada banyak bapak-bapak yang kemudian bunuh diri, bapak-bapak yang kemudian melakukan kriminalitas oleh karena apa? Karena masalah pekerjaan. Bagi bapak-bapak atau bagi pria, masalah pekerjaan itu adalah hal yang sangat penting buat mereka, karena itu merupakan prestis atau status mereka.
Jadi kehilangan pekerjaan atau tidak ada status seperti itu membuat mereka gamang. Itu secara psikologi, saudara. Dan banyak yang kemudian putus asa karena apa? Merasa gagal. Buat apa saya hidup? Dan saudara, jangan pikir waktu sudah mulai usia tua, kemudian sudah aman, mereka sudah matang, jadi tidak akan bunuh diri atau hal-hal yang lain. Tapi saudara, dari survei ada banyak orang tua yang kemudian bunuh diri. Karena apa? Ketika mereka sudah tua, mereka merasa hidupnya tidak berguna. Mereka melihat ke belakang, saya dulu punya cita-cita seperti ini, tetapi ternyata tidak tercapai cita-cita saya. Jadi dia merasa hidupnya percuma, tidak ada arti. Dan itu yang menyebabkan dia merasa hancur, saudara. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada banyak harapan-harapan kita yang kita buat. Dan akhirnya kita lihat bahwa apa? Tidak tercapai sasaran atau cita-cita harapan yang kita impi-impikan, betul? Ada banyak, dulu kita masih kecil kita sudah punya target ini, tetapi ternyata tidak tercapai target kita. Dan kadang-kadang hal itu membuat putus asa, membuat orang itu merasa hancur, dia menjadi down, dia menarik diri dari pergaulan, dan dia mengasingkan diri. Akibatnya banyak hal negatif terjadi oleh karena apa? Dia merasa hancur. Dan memang kalau saya mau jujur, saudara, di dunia ini kalau ada sesuatu yang hancur, ada barang yang hancur, kira-kira masih berguna apa enggak? Biasanya dilempar di mana? Tempat sampah, saudara. Sesuatu yang sudah hancur, sudah remuk, sudah tidak ada guna, kita lempar, buang di tempat sampah. Karena apa? Tidak ada gunanya. Itu manusia. Itu dunia yang ada sekarang. Dan bahkan di dunia, kadang-kadang mereka melihat orang lain, orang itu keadaannya begini, dianggap sampah atau dianggap tidak berguna lagi. Atau orang itu tidak mencapai posisi tertentu, jadi dianggap rendah seperti itu. Dunia ini selalu memandang yang kualitas seperti itu atau sesuatu yang sudah patah, sudah hancur itu adalah sesuatu yang gak berguna lagi, yang layak dibuang. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, bagi Allah berbeda. Bagi Allah berbeda. Bagi Allah justru apa, saudara? Kalau kita semua ini belum hancur, belum remuk, belum patah, maka Allah belum bisa pakai kita. Nangkap, saudara? Allah justru sebaliknya. Kalau sesuatu itu sudah hancur, dibuang, dilempar, gak ada guna. Kalau Allah lain. Kalau Allah harus tunggu, saya dan saudara harus patah dulu, harus hancur, harus remuk dulu, baru dia bisa pakai kita. Allah kadang-kadang mengizinkan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita untuk menghancurkan kita, untuk meremukkan kita. Apa yang diremukkan? Yang tadi yang saya bilang, kesombongan kita. Karena kesombongan itu menghambat kita menjadi sesuatu yang sudah dia bentuk, sesuatu yang indah yang sudah dia bentuk untuk tujuan kita, untuk hal yang mulia bagi kita. Dan kesombongan itu yang membuat dia tidak bisa bergerak dengan bebas untuk membentuk kita menjadi sesuatu yang indah. Itu sebabnya dia mengizinkan banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita untuk menghancurkan kita. Dan saya sendiri, ada begitu banyak kesombongan dalam diri saya yang saya tahu tidak bisa saya sendiri yang hancurkan, kecuali Allah sendiri. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa ada satu dosa yang merupakan dosa terbesar yang tidak bisa ditoleransi oleh Allah. Itu adalah kesombongan. Ketika saudara menjadi sombong, maka saudara sedang berhadapan dengan Tuhan.
Ketika saudara menjadi angkuh, sombong, maka saudara bukan sedang berhadapan dengan manusia, tetapi sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri. Makanya Allah senang dengan orang yang rendah hati. Itu sebabnya Dia izinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tujuannya cuma satu. Dia ingin meremukkan kesombongan kita. Sampai kesombongan kita tuh makin ditekan makin habis. Karena kesombongan manusia itu sangat parah, sangat menjijikkan saudara. Itu sebabnya Allah harus meremukkan kita supaya kesombongan kita itu hancur. Jadi saudara, selama 365 tahun ini, mungkin kalau saudara flashback, ada banyak hal yang menyakitkan hati saudara. Siapa dari antara saudara yang mau jujur sepanjang tahun ini? Apakah saudara pernah alami patah hati atau merasa dikecewakan oleh orang lain? Angkat tangan kalau ada yang pernah alami. Saya pertama kali angkat tangan. Puji Tuhan, pada angkat tangan. Semua kita pernah mengalami, ya. Kita semua pernah mengalami patah hati, dikecewakan sepanjang tahun ini. Tetapi saudara ingat bahwa Tuhan itu sengaja membiarkan itu terjadi. Tujuannya cuma satu, supaya saudara diremukkan. Dan ketika saudara diremukkan, saudara masuk dalam tahap pertobatan, datang kepada Dia. Karena kadang-kadang kita mengandalkan diri kita sendiri. Banyak hal kita sudah pelajari di sekolah, kita sudah belajar dalam pengalaman kita pikir kita cukup bijaksana untuk menyelesaikan hal-hal itu dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi Allah mengizinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya saudara bisa akui, Tuhan, aku ternyata gak bisa Tuhan. Tuhan, ternyata aku gak sanggup Tuhan. Tuhan, ternyata aku perlu Engkau, aku gak bisa sendiri Tuhan. Tuhan, ternyata keputusanku salah Tuhan. Aku perlu Engkau menuntun aku perlu Engkau supaya memberikan hikmat kepadaku. Jadi ada banyak kali kita mengalami kegagalan sepanjang tahun ini. Tujuannya baik buat kita, yaitu membawa kita kepada kerendahan hati, saudara. Bagi orang dunia, sesuatu yang sudah diremukkan atau yang sudah hancur tidak bisa diperbaiki lagi. Tetapi bagi Tuhan, justru ketika kita hancur di hadapan Dia, maka Dia bisa membentuk kita menjadi sesuatu yang indah, ciptaan yang luar biasa, ciptaan yang membawa berkat bagi Dia dan bagi banyak orang yang lain. Kita akan baca di dalam dalam Yeremia pasal 18. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Saudara, seperti tukang periuk, seperti penjunan yang sedang membentuk periuk, demikian juga Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Jadi selama tahun 2023, ada banyak di antara kita mungkin yang mengalami masalah, mengalami kehancuran, baik itu di dalam hubungan suami istri,
baik itu di dalam perekonomian, di dalam rumah tangga. Mungkin ada yang katakan, tahun 2023 ini rumah tangga saya mengalami banyak masalah yang sulit atau mengalami kehancuran. Mungkin ada yang katakan, tahun 2023 ini sekolah saya sepertinya gagal semua. Ada yang mungkin katakan, tahun 2023 ini rencana-rencana saya hancur, berantakan semua. Ada yang mungkin katakan, tahun 2023 ini hubungan saya dengan anak-anak saya hancur, dengan saudara-saudara family saya hancur, berantakan. Mereka tidak peduli dengan saya. Atau ada yang katakan, tahun 2023 ini masalah perekonomiannya mengalami keadaan yang sangat buruk. Ada mungkin yang mengalami hal seperti ini. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan penjunan kita yang luar biasa. Dia tidak akan membiarkan ketika saudara datang kepada dia. Datang kepada dia, Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Ketika saudara datang dengan hati yang remuk, datang berlutut di hadapannya, saya mau beritahu kepada saudara sesuai dengan firman Tuhan, dia sanggup memulihkan keluarga saudara. Tidak ada hal yang sulit bagi Tuhan. Hubungan keluarga yang sudah hancur seperti apapun, mungkin orang sudah bilang hancur lebur, tinggal puing-puing. Bagi manusia itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan adalah penjunan yang hebat. Dialah adalah master yang sangat hebat, seniman terhebat yang bisa membentuk kembali yang sudah hancur itu menjadi bagus kembali, menjadi the best. Dia bisa membuat rumah tangga yang tidak berfungsi seperti seharusnya bisa menjadi rumah tangga yang berfungsi dengan baik. Dia bisa membuat rumah tangga di mana suami sepertinya tidak berfungsi dengan baik. Harapan istri, suami seperti ini tapi sepertinya tidak seperti itu. Atau sebaliknya, istri atau suami berharap istrinya dia menggenapi atau melakukan pekerjaannya sebagai seorang istri dengan baik. Ternyata dia tidak melakukan seperti itu, jauh dari seperti apa yang dia harapkan. Harapan orang tua kepada anak-anaknya, anak-anaknya akan sukses, akan seperti ini, berhasil, ternyata semua tidak seperti yang dia harapkan. Dunia katakan hancur lebur. Tapi saya mau beritahu kabar baik buat kita semua yang mengalami masa-masa yang sulit pada tahun 2023, yang mengalami banyak kegagalan tahun 2023. Tuhan katakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Tuhan katakan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Tuhan bisa memulihkan hubungan keluarga saudara. Tuhan bisa memulihkan keadaan perekonomian keluarga saudara. Tuhan bisa memulihkan pekerjaan saudara. Tuhan bisa memulihkan hubungan-hubungan yang rusak di dalam keluarga saudara. Tuhan bisa memulihkan hubungan yang rusak dengan sahabat-sahabat, dengan pacar, atau dengan orang-orang lain yang saudara kasihi. Tuhan bisa melakukannya. Cuman satu yang saudara perlu lakukan. Dia suka dengan orang yang rendah hati. Dia tidak suka dengan orang yang sombong. Saudara cuma datang berlutut kepadanya, minta kepadanya, maka dia akan berikan itu kepada saudara. Dia sanggup memulihkan, karena dia, menurut ayat di dalam Yeremia pasal 18 ini, dia satu-satunya yang bisa memulihkan kembali keadaan hidup saudara. Kalau hidup kita selama hari-hari ini mungkin kita anggap gagal, tetapi dia bisa memulihkan sehingga hari-hari kita menjadi hari-hari yang luar biasa. Hanya seorang penjunan yang bisa melakukannya, dia adalah Yesus Kristus. Dan di dunia sana saudara,
di dunia di luar ada banyak sekali orang gagal, dan kemudian mereka putus asa, mereka sakit mereka karena mereka putus asa. Ada banyak orang yang di luar sana yang merasa hancur lebur, kemudian melakukan kriminalitas, masuk ke dalam penjara. Ada banyak orang yang di luar sana yang kemudian gagal, dia merasa hancur, masuk di rumah sakit jiwa karena dia tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Saudara, berikan kabar baik itu kepada mereka, bawa kabar baik itu kepada mereka. Ada satu oknum, yaitu namanya Yesus Kristus, yang bisa memulihkan mereka, yang bisa memulihkan siapapun yang saat ini sedang merasa hancur, yang merasa gagal. Ada satu oknum yang bisa memulihkan menjadi indah. Di Jepang ada satu perhiasan semacam bejana dan bejana, mangkok atau keramik-keramik itu yang indah sekali, namanya kintsugi. Kalau saudara tahu, kintsugi itu berasal dari apa? Dari pecahan-pecahan keramik-keramik, pecahan-pecahan porselen yang sudah tidak terpakai, yang harusnya sudah dibuang. Tapi oleh master-master yang sangat hebat, profesional di Jepang, mereka mengambil itu yang pecah-pecah, yang sudah berantakan, mereka menggunakan cat emas atau bubuk emas, dan mereka lapisi itu sedemikian rupa sehingga justru pecahan-pecahan itu yang muncul itu emas. Yang ditonjolkan itu bagian garis yang harusnya nggak sempurna itu, tapi justru itu menjadi keindahan yang luar biasa. Kalau saudara searching di Google, saudara bisa ketik kintsugi, saudara akan bisa lihat di situ mahakarya yang luar biasa dari orang-orang Jepang, di mana mereka bisa membuat yang sebenarnya jelek, yang sebenarnya tidak sempurna, menjadi cantik sekali, menjadi sangat berharga dan sangat mahal. Oleh karena apa? Ada di tangan master, para penjunan yang hebat. Tapi saya mau kasih tahu, penjunan kehidupan kita yang terhebat itu adalah Yesus Kristus. Dia bisa mengubah garis-garis kegagalan, garis-garis ketidaksempurnaan saudara. Ketika dia bentuk, dia lapisi dengan emas, maka itu akan menjadi garis-garis yang sangat indah. Justru bagi orang lain yang dianggap itu yang tidak sempurna, saudara, dianggap ketidaksempurnaan saudara, dianggap itu kelemahan saudara, tetapi ketika ada di tangan Yesus, itu bisa berubah menjadi sangat indah. Itu bisa berubah menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa karena ada di tangan Sang Penjunan. Itu sebabnya saudara, tahun 2023 ini banyak kegagalan yang kita alami. Banyak hal-hal yang menyakitkan kita. Banyak hal-hal yang membuat hancur hati kita. Hanya saudara sendiri yang tahu. Tapi saya mau beritahu, mari datang. Bawa itu kepada Yesus Kristus. Bawa itu di tangan Penjunan Agung. Dan yakinlah, next saudara akan lihat bagaimana dia bisa membentuk apa yang sudah rusak menjadi sangat indah. Karena ada di tangan Sang Master Agung, yaitu Yesus Kristus, Sang Penjunan. Seberapa banyak dari antara kita yang percaya bahwa Yesus dapat memulihkan kehancuran yang saudara alami? Amin. Angkat tangan itu dengan iman, katakan kepada Yesus, Tuhan aku percaya, katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya, Engkau sanggup memulihkan. Terima kasih, kita turunkan tangan. Mungkin itu pernikahan yang gagal, keluarga yang tidak berfungsi, dan mungkin itu pilihan-pilihan buruk yang dulu pernah Anda buat, yang mengakibatkan kehancuran. Mungkin hidup Anda yang Anda rasa berantakan. Tapi saudara,
sesuai dengan keyakinan saudara, saudara akan lihat bahwa Yesus akan dapat memulihkan itu semua. Dan mungkin itu kesehatan. Di sini saya termasuk lagi flu, agak ada radang saudara, tapi sudah ke dokter dan sudah mendingan sekarang saudara. Mungkin ada dari antara kita yang sakit. Saya juga ingin katakan bahwa mungkin kita fail atau gagal dalam masalah sakit penyakit kita. Kita mengalami sakit penyakit yang kita alami beberapa waktu ini, atau mungkin ada yang sudah diberitahu oleh dokter kita sakit seperti ini. Tapi saat ini bawalah sakit penyakit saudara kepada Sang Penjunan. Karena apa? Apa di bawah kolong langit ini yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus? Apa? Nggak ada yang nggak bisa. Semua bisa Yesus lakukan. Hal yang buat saudara paling sulit bisa dilakukan oleh Yesus. Hanya yang jadi masalah, kadang-kadang kita tidak percaya bahwa Yesus bisa memulihkan keluarga kita, bisa memulihkan pernikahan yang gagal, bisa memulihkan keluarga yang tidak berfungsi. Yesus bisa memulihkan kehidupan saudara akibat dari pilihan-pilihan buruk yang pernah saudara buat. Yesus bisa memulihkan kehidupan saudara yang menurut saudara sudah berantakan. Dia bisa melakukan yang the best bagi saudara, karena dia adalah penjunan yang terhebat. Yesus suka dengan orang yang datang dengan hati yang remuk dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, kehidupanku hancur, kehidupanku gagal, ini aku Tuhan. Dia suka. Yesus suka orang yang datang dengan penyesalan yang mendalam, karena Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Dia menentang orang yang sombong. Dia senang dengan orang yang menyerahkan kehendak dirinya kepada Tuhan. Ada banyak kali saya di dalam kehidupan saya punya strong will. Saya seorang yang cukup kuat, strong will, kehendaknya kuat. Kalau saya sudah berkehendak ini, siapapun gak bisa lawan. Kalau saya sudah kehendak, saya akan capai apa yang saya kehendaki itu. Dengan segala macam cara saya akan berusaha supaya saya capai. Tetapi saudara, banyak kali Tuhan membuat saya remuk, hancur. Untuk apa saudara meremukkan kehendak saya yang sangat kuat? Kadang-kadang saya pikir kehendak saya itu yang the best, padahal bukan. Kehendak Tuhan itu yang terbaik. Ada waktu di mana saya hancur, saya alami banyak kegagalan, supaya saya datang berlutut, saya kembali datang, Tuhan, ini kehendakku, aku serahkan kepadamu. Kehendakmu yang jadi Tuhan, karena kehendakmu yang terbaik bagiku, bagi keluargaku, bagi anak-anakku, bagi masa depanku. Kehendakmu yang terbaik. Jadi kalau saudara mengalami hal-hal yang mengecewakan sepanjang 2023 ini, bersyukur saudara. Karena apa? Tuhan sedang meremukkan kehendak saudara yang kadang-kadang terlalu keras. Tuhan sedang meremukkan arogansi atau kesombongan saudara. Dan Tuhan mau supaya saudara tidak akan berkata, gua bisa sendiri, gua bisa mandiri, saya ini orang mandiri, enggak perlu orang lain. Saudara akan kemudian remuk hati dan saudara akan katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku perlu pertolonganmu. Tuhan, aku perlu pertolongan orang lain. Kadang-kadang kita terlalu sombong untuk menerima pertolongan orang lain, betul? Meminta pertolongan orang lain, terlalu sombong kadang-kadang. Karena kita pikir, mana gengsiku? Harga diriku mana kalau aku minta pertolongan orang lain? Tapi orang yang rendah hati, dia berani untuk meminta pertolongan orang lain. Bukan memanfaatkan orang lain ya. Pada saat dia benar-benar perlu, dia berani untuk terbuka dan katakan bahwa dia tidak bisa hidup seorang diri. Tidak bisa hidup seorang diri. Saudara, di dalam
Mazmur 51, saudara ingat waktu Daud dia datang kepada Tuhan, dia katakan persembahan kepada Allah. Dia tidak datang membawa persembahan korban, bukan korban bakaran yang Tuhan kehendaki. Tapi Daud katakan, tapi aku datang membawa korban, yaitu hati yang hancur. Itulah yang engkau kehendaki. Dalam Mazmur pasal 51. Tuhan tidak menghendaki peribadatan yang secara eksternal saja, atau seorang yang kelihatan beribadah tapi eksternal saja, atau kelihatan dari luar saja, hanya kelihatan secara jasmani, sepertinya dia datang beribadah, sepertinya dia menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, sepertinya dia datang beribadah bersama-sama, sepertinya dia berdoa, sepertinya dia melakukan kegiatan-kegiatan keagamaannya seperti biasa. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Walaupun saya katakan itu bukan tidak penting ketika saudara datang beribadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saya tidak katakan itu tidak penting. Tapi bukan hal-hal yang kelihatan itu yang penting. Allah menghendaki yang dari hati, yang dari dalam. Dari dalam. Itu yang dia mau. Banyak orang Kristen yang beribadah kepada dia hanya kelihatan di luar saja, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya tidak mengalami pengalaman pribadi langsung dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan menghendaki supaya saudara datang kepada dia, memuji, menyembah dia lahir dari hati. Hati yang remuk, hati yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hati yang sudah mengalami bagaimana dia menyerahkan semua kehendaknya kepada Tuhan, hati yang datang dengan menyerahkan dirinya sungguh-sungguh kepada Tuhan, hati yang kemudian datang dia mau melepaskan semua keegoisannya. Itu yang dia lakukan. Orang-orang seperti itu yang datang seperti Daud, dia datang membawa hati yang hancur, membawa satu korban yang sesuai dengan ibadah yang sebenarnya, korban hati yang hancur kepada Tuhan, hati yang rendah hati, yang datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah hati. Jadi saudara, untuk menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan, kadang itu harus melewati masa-masa yang sulit. Karena apa? Itu adalah proses kehancuran hati. Proses di mana kita bisa dibentuk menjadi baik, menjadi indah. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan pintas. Itu menyakitkan, tapi itu sangat penting, sangat perlu buat kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya siap untuk dibentuk oleh penjunan. Supaya saya dan saudara ketika dibentuk oleh penjunan menjadi bejana yang indah, saya dan saudara tidak akan komplain, tidak akan protes. Oleh karena apa? Oleh karena keangkuhan saudara. Tapi saudara terbuka kepada Tuhan. Oleh karena saudara sudah diremukkan oleh Tuhan. Kalau saudara lihat ayat-ayat di Alkitab atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saudara akan temukan tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang biasa seperti saya dan saudara. Bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang sempurna. Musa itu bukan orang yang hebat dan sempurna. Yusuf itu bukan orang yang hebat dan yang sempurna. Simson bukan orang yang hebat dan yang sempurna. Rasul Paulus bukan orang yang hebat dan yang sempurna. Petrus bukan orang yang hebat dan yang sempurna. Tetapi yang saya tahu dari orang-orang itu adalah mereka orang-orang biasa yang sudah diremukkan oleh Tuhan. Yusuf harus mengalami proses panjang. Dari seorang yang sangat dimanja menjadi seorang budak. Dia diremukkan sedemikian rupa sehingga dia menjadi bejana yang sangat indah.
menjadi orang kedua di Mesir. Kalau Tuhan meremukkan saudara saat ini, bersyukur karena Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara dan bagi anak-anak, bagi keluarga saudara. Amin. Kita lihat di dalam slide berikut. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Tadi saya sudah katakan sekali lagi kepada saudara bahwa ketika Tuhan melihat di sini dalam ayat 7, ada suatu kerajaan atau ada orang-orang yang rencananya dia akan binasakan, tetapi ketika bangsa itu kemudian bertobat, menyesal, maka Tuhan membatalkan malapetaka itu. Sebaliknya, Tuhan mendatangkan kepada mereka keselamatan. Jadi kembali, Tuhan selalu melihat hati saya dan saudara. Kalau tahun 2023 ini saudara mengalami banyak hal yang mengecewakan, banyak kegagalan, banyak kehancuran hati, banyak cemoohan dari orang lain, fitnahan dari orang lain, saat ini kita mengucap syukur karena semua itu ada di dalam rancangan Tuhan. Tujuannya untuk meremukkan kita supaya kita bisa menjadi bejana yang indah. Dia akan membuat kita, memakai kita menjadi bejana yang luar biasa. Izinkan dia memakai kita. Izinkan dia menjalani proses itu. Karena Allah tidak bisa memakai kita kalau kita belum hancur. Allah tidak bisa memakai kita kalau kita tidak remuk. Allah tidak bisa memakai kita kalau kita tidak rendah hati. Izinkan semua pengalaman yang kita alami itu menjadi satu bagian yang indah yang Tuhan izinkan terjadi buat kita semua, supaya kita bisa dipakai Tuhan dengan hebat dan luar biasa. Supaya ketika kita masuk tahun 2024, kita memasuki tahun 2024 dengan harapan yang baru yang pasti. Kita masuk tahun 2024 dengan kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Sikap hati kita benar. Dan semua yang lalu, yang sudah kita lewati, kita lupakan. Kita sudah serahkan kepada Tuhan. Dan itu membawa dampak yang baik bagi hati kita. Hati kita terbentuk menjadi lembut. Dan hati kita terbentuk menjadi terbuka bagi dia untuk dia bentuk. Untuk dia proses seperti maunya dia. Bukan seperti maunya kita. Amin. Maunya kita mungkin menjadi seperti sesuatu hal yang buat kita baik, tetapi maunya Tuhan kita akan menjadi the best, lebih baik dari apa yang kita harapkan. Dia tahu yang terbaik buat kita. Amin. Itu sebabnya pada saat ini saya rindu kita akan menaikkan ucapan syukur kepada Dia, mengucap syukur untuk setiap apa yang kita alami pada tahun 2023. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau luar biasa karena mengizinkan banyak peristiwa yang menyakitkan untuk membentuk aku menjadi bejana yang indah, menjadi bejana yang mulia. Saya akan undang untuk para pemain musik.
Saya undang kita berdiri untuk meresponi firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, inilah rinduku kepadamu. Mari kita memberikan hati kita semuanya kepada Tuhan. Dan kita mengucap syukur untuk tahun 2023 yang kita sudah lewati. Tidak ada satu peristiwa kecil apapun yang terjadi di luar rancangan Tuhan, di luar rencana Tuhan bagi saya dan saudara. Iblis merancangkan menghancurkan kita yang terburuk bagi kita, tapi Tuhan merancangkannya untuk yang the best bagi saya dan saudara. Jadi mari menaikkan ucapan syukur untuk setiap peristiwa yang sudah kita lewati, karena Tuhan baik, sudah memakai itu untuk membentuk kita menjadi semakin indah, sehingga Dia akan memakai kita dengan cara yang luar biasa. Mari kita buka hati kita seperti Yusuf. Seperti Yusuf kita katakan, Tuhan, biarkan Engkau proses aku, sehingga aku pada akhirnya menjadi seperti yang Engkau inginkan. Responi ini melalui nyanyian yang akan saudara nyanyikan. Inilah rinduku kepadamu. Haleluya, haleluya. Segenap hatiku menyembahmu. Haleluya, Yesus sikararabasyana rarabasyane. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ya, puji Dia untuk semua yang sudah terjadi. Ku menyembahmu, Bersyukur untuk semua yang ya terjadi. Allahku. Ambil keputusan untuk memberikan hati saudara bagi Dia. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Mungkin ada dari antara saudara-saudara yang sepanjang tahun 2023 melakukan pilihan-pilihan yang buruk yang membuat keadaannya menjadi runyam. Mungkin hidup Anda saudara rasa berantakan sepanjang tahun 2023. Ada dari antara yang mungkin merasa pernikahannya gagal. Buat manusia rasanya pernikahan itu tidak mungkin lagi dipulihkan. Mustahil. Ada mungkin yang punya keluarga tapi tidak berfungsi seperti semestinya, sebagaimana semestinya. Ada mungkin yang sampai saat ini merasa masa depannya seperti suram. Saudara, bawa itu kepada Tuhan Yesus. Dia satu-satunya penjunan hebat yang bisa memulihkan semua, menjadi yang the best, yang terbaik. Dia tidak akan membuatnya menjadi baik, bukan sekedar baik, tapi menjadi the best. Dia akan memberikan yang the best bagi saya dan saudara.
Dia akan memulihkan saudara. Yesus Sang Penjunan Agung, Dia akan membuat masa depan yang terbaik bagi saudara, bukan hanya baik, tapi yang terbaik. Dia hanya perlu hati yang remuk, hati yang terbuka kepada Dia, hati yang menyesal, dan hati yang menyerah kepada Dia. Angkat tangan saudara dan katakan, Tuhan, aku siap Engkau bentuk seperti maumu. Aku siap Engkau bentuk seperti apa yang Engkau mau, bukan seperti apa yang aku mau, Tuhan. Karena aku sudah melihat bahwa ketika aku melakukannya dengan kemauanku sendiri, runyam, semua menjadi runyam. Tapi saat ini aku takluk di bawah kaki-Mu. Katakan kepada Tuhan, aku takluk Tuhan. Silahkan Engkau melakukan bagian-Mu. Junan, Engkau menjunan kami sesuai dengan kehendak-Mu menjadi karya yang indah. Aku serahkan keluarga-keluarga yang saat ini hancur. Oh Penjunan Agung, pulihkan keluarga dari mereka yang saat ini hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi keluarga yang the best, yang terbaik. Bagi keluarga-keluarga yang malfungsi, yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kami berdoa Penjunan Agung di dalam nama Yesus, pulihkan kembali sehingga keluarga itu akan berfungsi dengan baik dan terbaik. Bagi mereka yang merasa masa depannya runyam, oh di dalam nama Yesus Penjunan Agung yang memegang masa depan, Engkau memberikan yang terbaik. Engkau akan memulihkan semua kehancuran yang mereka alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi indah di tangan Engkau, tangan pencipta, penguasa, pemilik dari kehidupan. Bagi yang mengalami masalah di dalam keuangan, di dalam nama Tuhan Yesus, pulih kembali dengan cara-Mu yang ajaib dan hebat, memulihkan kembali pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Pendidikan mereka, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, yang mengalami masalah dalam hubungan-hubungan, baik dengan orang-orang yang mereka kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus menjadi pulih, menjadi sangat baik kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah yang terbaik. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini.